warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Heraningsi. Saya akan menjelaskan materi tentang energi dan perubahannya dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yosi Aliza, Majelis Pendidikan Islam. A. Hubungan gaya dan gerak. Gaya adalah suatu kekuatan tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak, berbentuk atau berubah arah. Untuk memahami lebih jauh tentang gaya dan gerak, dapat kita lakukan dengan membuat model gaya dan gerak. Model ini merupakan alat sederhana yang menggunakan prinsip gaya dan gerak, sehingga kita lebih mudah untuk memahami hubungan gaya dan gerak. Macam-macam model gaya dan gerak antara lain yaitu: 1. Model jungkat-jungkit, yang kedua model ketapel, ketiga model traktor sederhana, dan yang keempat yaitu model neraca pegas. Pertama, model jungkat-jungkit. Hubungan antara gaya dan gerak pada model jungkat-jungkit adalah gaya dapat menimbulkan terjadinya suatu gerak. Semakin besar gaya, semakin cepat gerak terjadi. Keseimbangan antara besar gaya di sebelah kiri dan di sebelah kanan titik tumpu besarnya sama. 2. Model ketapel. Ketapel dibuat berdasarkan gaya pegas. Semakin lentur tali karet, maka semakin panjang tali ketapel yang dapat ditarik. Akibatnya, semakin jauh pula lontaran batunya. Yang ketiga yaitu model traktor sederhana. Hubungan antara gaya dan gerak pada model traktor sederhana pada kendaraan adalah gaya berupa tarikan atau dorongan menyebabkan gerak pada traktor atau kendaraan. Gaya pada traktor atau kendaraan yang sebenarnya berupa gaya mesin. Yang ketiga yaitu yang terakhir atau yang keempat yaitu model neraca pegas. Hubungan antara gaya dan gerak pada model neraca pegas adalah berat benda menyebabkan perpindahan nilai skala. Berat benda disebabkan oleh gravitasi bumi, karena gaya gravitasi menarik benda ke arah pusat bumi. Semakin besar benda, semakin besar pula perpindahan nilai skala. Berdasarkan keempat model hubungan antara gaya dan gerak yang dapat saya jelaskan tadi, disimpulkan sebagai berikut. 1. Gaya berfungsi terhadap gerak benda. 2. Gaya menyebabkan benda bergerak atau berhenti. Yang ketiga, semakin besar gaya, semakin cepat benda yang bergerak. Dan yang keempat yaitu gerak pada neraca pegas dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan massa benda. Selanjutnya, B. Perpindahan energi. Perpindahan energi panas. Panas atau kalor akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Perpindahan panas dapat terjadi dengan 3 cara, yaitu 1. Konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga yaitu radiasi. A. Konduksi adalah perpindahan panas melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada zat padat terutama logam. Yang kedua yaitu konveksi adalah perpindahan panas melalui suatu zat yang disertai perpindahan partikel zat itu. Peristiwa alam akibat perpindahan panas secara konveksi antara lain asap yang membumbung tinggi dari cerobong asap, sistem ventilasi rumah, dan terjadinya angin darat dan angin laut. Yang ketiga yaitu terjadinya angin darat dan angin laut. 1. Angin darat. Angin darat terjadi pada malam hari. Pada malam hari, daratan lebih cepat menjadi dingin daripada lautan. Akibatnya, udara di atas laut lebih panas daripada udara di atas daratan. Maka udara di atas laut bergerak ke atas dan tempatnya digantikan oleh udara dingin dari daratan. Angin darat dimanfaatkan oleh nelayan untuk berlayar mencari ikan pada malam hari. Yang kedua yaitu angin laut. Angin laut terjadi pada siang hari. Pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan. Akibatnya, udara di daratan lebih panas daripada udara di atas laut. Maka udara di daratan bergerak naik dan tempatnya digantikan oleh udara dingin di atas lautan. Angin laut dimanfaatkan nelayan untuk pulang, berlayar atau kembali ke daratan. Selanjutnya yaitu radiasi. Bagaimana sih panas matahari sampai bisa ke bumi sehingga dapat mengeringkan pakaian yang dijemur? Padahal antara atmosfer bumi dengan matahari merupakan
sebagai medium atau perantara penghantar. Jadi, panas matahari sampai ke bumi tanpa medium atau zat perantara. Perpindahan antara panas matahari sampai ke bumi terjadi secara radiasi atau pancaran. Radiasi adalah perpindahan panas yang terjadi tanpa medium atau perantara juga. Yang selanjutnya yaitu energi listrik. Kamu tentu sudah sering mendengar energi listrik. Tahukah kamu apakah listrik itu sesungguhnya? Apa saja yang dapat menghasilkan listrik? A. Gejala kelistrikan. Gejala-gejala listrik adalah tanda-tandanya adanya listrik. Kilat dan petir merupakan peristiwa alam yang menunjukkan adanya gejala listrik. B. Sumber energi listrik. Sumber energi listrik dari ledakan adalah benda yang dapat menimbulkan arus listrik. Sumber energi listrik ada yang kecil dan ada juga yang besar. Sumber energi listrik yang kecil contohnya baterai dan aki. Baterai hanya mampu menyalakan lampu senter atau bola lampu yang berukuran kecil. Untuk menggunakan energi listrik yang besar, digunakan sumber energi listrik yang besar juga. Contohnya yaitu generator dan dinamo. Baterai merupakan sumber energi listrik yang berisi zat-zat kimia. Pada zat-zat kimia tersimpan energi kimia yang dapat berubah menjadi energi listrik. Apabila kutub positif dihubungkan dengan kutub negatif pada bungkus baterai, biasanya tertulis 1,5 V, artinya baterai tersebut mempunyai tegangan listrik senilai 1,5 volt. Baterai dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Baterai dapat kita temui dalam berbagai bentuk. Ada baterai untuk lampu senter, radio, arloji, kalkulator, dan handphone. Sumber energi listrik dari baterai dapat habis. Ada baterai yang dapat apabila sumber energi listriknya telah habis dapat diisi lagi. Contohnya yaitu baterai untuk handphone. Yang kedua yaitu aki atau akumulator. Terbuat dari plastik tebal dan kuat. Di dalam aki terdapat dua lempengan timbal atau logam yang berfungsi sebagai kutub positif dan kutub negatif. Aki juga berisi zat kimia berupa cairan asam sulfat atau air aki. Pada saat digunakan, aki dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Aki banyak dipakai pada kendaraan bermotor dan dapat dimanfaatkan untuk menyalakan lampu klakson, dan menghidupkan mesin. Sumber energi pada aki dapat habis. Aki yang sudah habis energinya dapat diisi kembali atau dicas dengan menggunakan casan atau juga dapat dengan disetrum, sehingga aki dapat digunakan kembali. Pada saat pengisian atau disetrum, aki dapat mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Ada beberapa ukuran aki antara lain 6V, 12V, dan 50V. Ukuran aki menunjukkan besarnya tegangan listrik yang dimilikinya. Aki tersebut juga merupakan elemen basa. Prinsip kerja generator adalah mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Dinamo merupakan generator listrik dan banyak digunakan pada sepeda. Jadi, dinamo dapat mengubah energi mekanik gerak atau kinetik menjadi energi listrik. Generator dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Generator merupakan sumber energi listrik yang besar dan dapat dipakai pada pusat pembangkit listrik. Generator dihubungkan pada turbin. Turbin adalah roda besar yang berputar cepat sekali. Untuk memutar turbin, digunakan energi yang diperoleh dari tenaga air, yaitu uap, angin, nuklir, dan lain-lain. Berdasarkan sumber tenaga pemutar turbin, pusat pembangkit tenaga listrik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain, yaitu PLTA pembangkit listrik tenaga air, PLTU pembangkit listrik tenaga uap, PLTD pembangkit listrik tenaga diesel, PLTN pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTG pembangkit listrik tenaga gas atau geothermal dan panas bumi. PLTS adalah pembangkit listrik tenaga surya atau matahari, pembangkit listrik tenaga angin, dan pembangkit listrik tenaga batu bara. Rangkaian listrik adalah susunan berbagai alat listrik dan sumber listrik. Rangkaian tertutup adalah
rangkaian yang tidak memiliki ujung dan pangkalnya. Rangkaian terbuka adalah rangkaian yang memiliki ujung dan pangkal, kebalikan dari rangkaian tertutup. Rangkaian seri listrik adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa percabangan di antara dua kutub listrik. Rangkaian seri pada lampu, dua lampu dapat disusun berurutan tanpa ada percabangan dengan kutub-kutub baterai. Sumber arus. Rangkaian tersebut dinamakan rangkaian seri pada lampu. Rangkaian seri pada baterai. Kutub positif pada baterai dihubungkan dengan kutub negatif pada baterai. Kutub positif pada baterai B dihubungkan dengan kutub negatif pada baterai A. Rangkaian tersebut dinamakan rangkaian seri baterai atau sumber arus. Selanjutnya yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik paralel yang disusun dengan percabangan di antara dua kutub sumber listrik. Ujung-ujung pada lampu memiliki tegangan yang sama. Rangkaian tersebut dinamakan rangkaian paralel pada lampu. Rangkaian tersebut dinamakan rangkaian paralel baterai. Selanjutnya yaitu bentuk rangkaian listrik berpengaruh pada nyala lampu. Mengapa demikian? Penyusunan rangkaian listrik seri atau paralel disesuaikan dengan keperluan masing-masing. Konduktor dan isolator, bahan yang dapat mengantarkan listrik dengan baik disebut dengan konduktor listrik. Konduktor listrik yang baik adalah logam, misalnya tembaga, perak, besi, kuningan, dan nikel. Bahan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik yaitu disebut dengan isolator listrik. Bahan-bahan yang termasuk isolator listrik yaitu misalnya karet, plastik, kaca, keramik, dan kayu kering. Perubahan energi listrik. Semua peralatan tersebut bekerja jika dihubungkan dengan listrik. Alat-alat tersebut menggunakan energi listrik. Perubahan energi listrik menjadi energi panas, yaitu pada saat kita akan menggunakan setrika. Pada saat kita menggunakan setrika listrik, kita menghubungkan setrika dengan sumber energi listrik. Lama-kelamaan setrika akan panas. Energi listrik telah berubah menjadi bentuk energi panas. Perubahan energi listrik menjadi bentuk energi gerak yaitu menyalakan kipas angin digunakan energi listrik. Energi listrik tersebut berubah bentuk menjadi energi gerak. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Energi listrik dapat berubah menjadi energi cahaya. Lampu listrik yang sering digunakan merupakan contoh pemanfaatan perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi listrik menjadi energi bumi. Energi bunyi yaitu untuk menyalakan radio digunakan energi listrik yang bersumber dari batu baterai. Energi listrik itu diubah menjadi energi bunyi atau energi suara. Hanya itu yang dapat saya jelaskan pada judul materi tentang energi dan perubahannya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf, dan karena saya masih dalam tahap belajar berbicara di depan kamera. Sekian dari saya dan terima kasih kepada Ibu Yosi Yoliza yang telah menjadi dosen pembimbing pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 2A PGMI IAIN Curup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.